Ya, kenapa ini bisa jadi lama gini? Ini apakah karena ini menyangkut petinggi? Biasanya petinggi itu kan masing-masing pegang rahasia. A pegang rahasianya B sama C, B pegang rahasianya A sama C, C pegang rahasianya A sama B. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya. Nih, gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua, terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya, sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini pagi ini adalah tentang Brigadir J lagi ya. Masih mendiang Brigadir J ini sudah diotopsi ulang. Dan ada potongan video dari Bapak Kamarudin Simanjuntak. Nih beliau nih. Kita lihat nih ya. Ketika kepalanya dibuka, otaknya sudah tidak ditemukan. Waduh. Jadi yang mereka temukan adalah setelah diraba-raba kepalanya itu adalah ada semacam penempelan lem ada. Jadi di bagian kepala belakang itu dilem. Nah, di belakang dilem, ini ditembak dari belakang. Waduh. Setelah diraba-raba rambutnya, lemnya dibuka, ternyata di situ ada lubang. Setelah disonde lubang itu ke arah mata mentok dan disonde ke arah hidung tembus. Jadi diduga bahwa almarhum ini ditembak dari belakang kepala. Waduh, ditembak dari belakang kepala. Serem ya. Ini keterangan video pendeknya, kita cari beritanya ya. Dan ini beritanya sudah ada guys. Kita baca dulu ini serem nggak sih? Menurut kalian serem nggak sih nih? Dan ini ada beritanya nih dari Tribun ini ya. Dari Tribun Medan, lengkap hasil autopsi Brigadir J, kepala ditembak dari belakang, otak pindah ke bagian perut. Waduh. Hampir 3 pekan Brigadir J alias Brigadir Yosua dinyatakan tewas dalam baku tembak di rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Waduh, 3 minggu ya guys. Kemarin yang penembakan istri TNI itu berapa hari doang ya. Ini 3 minggu, padahal orangnya ada semua. Kenapa jadi lama ya? 3 minggu nih. Padahal orangnya ada semua nih. Menurut kalian kenapa ini lama guys?
Sampai Komnas HAM kemarin begitu ya. Duh. Namun hingga saat ini kematian Brigadir J masih menyisakan banyak misteri di benak masyarakat. Ya, benar. Banyak pihak menilai kematian ajudan istri Verdi Sambo itu dipenuhi kejanggalan, terutama terkait luka-luka di tubuh jenazah. Untuk mengusut tuntas kasus ini, kepolisian pun memutuskan untuk mengautopsi ulang jenazah Brigadir J yang dilakukan oleh tim kedokteran forensik independen di Rumah Sakit Sungai Bahar, Jambi pada Rabu 27 Juli 2022. Kamarudin Simanjuntak selaku pengacara keluarga Brigadir J mengungkap hasil otopsi ulang dalam acara live streaming Hendro Firley Show. Setelah 3-4 jam hasil otopsi, Kamarudin juga mengatakan untuk dilakukan pemakaman secara kedinasan dikarenakan ia meninggal gugur dalam tugas, namun masih terhambat administrasi. Oh iya ya, iya kan gugurnya dalam tugas ya, masih dalam pekerjaan gitu, tapi nggak mendapatkan perlakuan sebagaimana mestinya kayaknya ya. Ini kenapa sih dilamain gini Pak Polisi? Kapolres menjelaskan kepada Kamarudin bahwa bakal ada upacara pemakaman secara kedinasan untuk almarhum Brigadir J. Magister Kesehatan Herlina Rubis dan salah satu dokter ditunjuk untuk mengamati dan menganalisa hasil otopsi dan visum Brigadir J. Setelah pemakaman tersebut, Kamarudin menjumpai Herlina dan dokter untuk melihat hasil forensik dan diakta notariskan yang dilaporkan kepada ahli kita pertama. Kita kepalanya dibuka, otaknya sudah tidak ditemukan, ungkap Kamarudin. Waduh. Setelah mereka raba-raba, kepalanya ternyata ada semacam penempelan lem. Setelah diraba-raba rambutnya, ternyata di situ ada lubang disondek, ditusuk lubang itu tembus ke mata dan hidung. Jadi, gini ya, dari atas berarti ya. Diduga almarhum, kalau dari atas gini berarti posisinya, iya dia di bawah gitu, kayak lagi duduk gitu ya. Diduga almarhum ditembak dari belakang kepala hingga jebol sampai ke hidung depan. Kemudian ditemukan juga di dalam tengkorak 6 retakan diduga karena tembakan, mungkin juga akibat lain. Pas dibuka bagian perut sampai ke kepala, ditemukan otaknya yang pindah ke bagian perut. Kemudian kedua, ditemukan juga diduga tembakan dari leher mengarah ke bagian bibir. Wih, gini dong. Waduh, ya apain nih kesian? Gini sama gini. Kan kalau udah gini udah mati udah mestinya. Ini udah gini lagi ya. Dan itu jarak dekat itu kalau sampai tembus begitu. Pas dibuka bagian perut sampai ke kepala, ditemukan otaknya yang pindah ke bagian perut. Kemudian kedua, ditemukan juga diduga tembakan dari leher mengarah ke bibir. Ketiga, ditemukan lubang di dada, diduga bekas tembakan. Yang keempat, ada lubang yang diduga juga keempat lubang tersebut bekas peluru. Banyak banget. Selain itu juga ditemukan bagian bahu, ada luka terbuka yang dagingnya hampir terkelupas yang masih belum tahu apa penyebabnya, yang diduga bukan akibat peluru. Ditemukan juga bagian lengan bagian bawah patah, yang dimana masih belum diketahui patahnya kenapa, masih harus disimpulkan oleh dokter forensik. Ada yang patah juga. Di bagian jari kelingking dan jari manis ditemukan patahan-patahan jari di sekitar kukunya, dan juga sudah diambil sampelnya untuk dipastikan penyebab patahnya kenapa. Di punggung di bagian belakang juga ada memar. Di bagian kaki sebelah kiri ditemukan ada memar dan sudah diambil sampelnya. Di pergelangan kaki kiri bawah ada juga lubang yang masih belum tahu penyebabnya. Itulah secara umum. Tapi sebenarnya masih banyak lagi temuan-temuan, tetapi itu semua sudah diaktakan notaris, ujar Kamarudin. Wow, ini otopsinya sampai begini ya. Ya, jadi kalau gue ngelihatnya nih, ini sebenarnya kalau ada keinginan ya, apa ada will gitu, ada keinginan untuk membongkar kasus ini ya, bisa. Cuman yang jadi masalah ini sampai hari ini hampir 3 pekan ya. Ya kan, beritanya tadi hampir 3 pekan ya, biar nggak salah kita nih. Ngeri-ngeri sedap guys bahas ini nih. Iya, hampir 3 pekan. Hampir 3 pekan. Ya, belum ada sama sekali ini
tersangka belum ada, bahkan ini narasi-narasi ini kemarin Komnas HAM seperti itu. Ini nanti ini jangan-jangan ya, kalau biasanya lama begini nanti ada penangkapan apa gitu ya, rame lagi, jadi ini lupa gitu ya, kasihan keluarga Brigadir Joshua. Dan ini penting, kita harus dukung keluarga Brigadir Joshua nih ya, karena mendiang Brigadir Joshua ini menjadi apa ya, tolak ukur penegakan hukum ini. Sekarang kita udah banyak banget melihat ketidakadilan yang kita rasakan ya. Nah, ini apakah juga akan menimpa keluarga Brigadir Joshua? Padahal Brigadir Joshua ini kan kita sering tahu nih ya, kegaduhan NKRI ini diidentikan dengan kelompok tertentu. Ada yang bilang kadrun, ada yang bilang HTI, ada yang bilang radikal, ada yang bilang teroris. Tapi ini kan Brigadir Joshua nggak mungkin kadrun ya, beliau non muslim ya kan, beliau nggak mungkin HTI, beliau anggota kepolisian. Keluarga beliau juga wajib itu mendapatkan keadilan. Nah, kalau ini mendapatkan keadilan, itu maka semuanya wajib mendapatkan keadilan. Ini kenapa lama? Ya, kenapa ini bisa jadi lama gini? Ini apakah karena ini menyangkut petinggi? Biasanya petinggi itu kan masing-masing pegang rahasia. A pegang rahasianya B sama C, B pegang rahasianya A sama C, C pegang rahasianya A sama B. Apakah ini berkaitan? Sehingga kalau udah petinggi sama petinggi, jadi akhirnya gini, ini gua kena, lu kena. Atau mungkin begitu. Tapi spekulasi-spekulasi di masyarakat ini beredar luas. Apalagi kemarin setelah Komnas HAM. Dengan polosnya, gue kalau ngomong polos ya, dengan polos dia ngelipat kertas itu. Terus habis gitu langsung cepet-cepet gitu. Ya kan kemarin udah gue angkat di konten gue ya. Dengan polosnya Komnas HAM seperti itu. Ini kan membuat masyarakat spekulasi udah banyak beredar, udahlah. Ini para petinggi, para aparat, tolong, masyarakat ini nggak bodoh, Pak. Melihat semua, Pak. Ini ngelihat semua. Ini apa? Udahlah, kalau memang nggak bisa ya terang-terangan aja. Udahlah, kalian nggak usah ikut campur, gitu. Udah, mau bilang apa? Ya kan, ini masalahnya menyangkut para petinggi, guys. Para petinggi ini berkaitan, satu sama lain ini berkaitan. Iya, habis kasus ini, Irjen Verdi Sambo pelukan sama Bapak Fadil Imran. Ya kan? Keterangan pers yang ada autopsi sementara. Sampai kemarin Pak Susno Duaji ikut ngomong, ini sampai turun tangan semua, sampai hari ini belum ada hasil. Waduh. Nanti, jangan-jangan nanti nih ya, ada berita ini, berita itu, penangkapan narkoba besar, terus apa lagi ya, pokoknya begitu deh, penangkapan narkoba, kalau nggak teroris dah tuh ya, supaya rame gitu ya. Ya udahlah, ya begitulah guys. Mau heran tapi ya ini Indonesia, mau gimana, kita tunggu aja sambil tetap kita apa ya, kita kawal gitu masalah ini, kita awasi supaya masyarakat harus tahu, nggak boleh enggak, nih masyarakat harus tahu, dan semua yang berkaitan ya harus dihukum lah, siapapun. Kita nggak tahu siapa yang salah ini, tapi ya masalah ini harus terbuka, dan ini keluarga Brigadir Joshua harus kita dukung nih, harus bongkar ini, harus ya, mudah-mudahan bisa ini terbongkar semuanya dan Indonesia kembali aman. Dah gitu aja guys, pesan gue jangan kaget kalau nanti ada berita-berita lain gitu kayak apa penangkapan ini, penangkapan itu, udah jangan kaget dah ya, nanti mungkin akan ada keramaian yang lain. Biasanya sih di Indonesia begitu biasanya ya kan. Ya udah gitu aja guys ya, sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ditembak dari sini. Ini. Waduh, serem ya. Diapain ini ya? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.